Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinggana Triapsari dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola. Pengertian gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X merupakan GLB, sedangkan sumbu Y merupakan GLBB. Nama lain dari gerak parabola adalah gerak peluru yang memiliki bentuk lintasan parabola. Komponen-komponen gerak parabola. 1. Komponen sumbu X. Dalam gerak parabola, komponen sumbu X merupakan komponen GLB. GLB merupakan kecepatan sumbu horizontal pada titik ataupun posisi tetap. Secara matematis, nilai didapatkan dengan persamaan gambar di samping. Kita bisa lihat rumus pada gambar di samping. V0x sama dengan V0 cos theta. V0 sama dengan kecepatan awal atau m per s. V0x kecepatan awal di sumbu X atau ms. Theta sama dengan sudut elevasi. 2. Komponen sumbu Y. Jika sumbu X merupakan komponen GLB, sumbu Y atau arah vertikal merupakan GLBB. Perbedaan sumbu X dengan sumbu Y ialah simbol perpindahan atau jarak pada sumbu X ditunjukkan dengan S, sedangkan pada sumbu Y ditunjukkan dengan Y, dan dapat dirumuskan pada gambar di samping. V0Y sama dengan V0 SI theta. V0Y sama dengan kecepatan awal pada sumbu Y atau m per s. V0 sama dengan kecepatan awal atau m per s. Theta sama dengan sudut elevasi atau omikron. Rumus gerak parabola pada sumbu X. Sumbu X untuk gerak parabola dijabarkan dengan rumus di bawah ini. X sama dengan V0x kali T sama dengan V0 cos theta kali T. Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Untuk menghitung nilai X atau kedudukan benda pada sumbu X, kita bisa menggunakan rumus yang atas pada gambar tersebut. Sedangkan untuk menghitung nilai Vx atau kecepatan pada sumbu X, kita bisa menggunakan rumus yang bawah. Sama halnya ketika kita ingin menghitung nilai V0x atau kecepatan awal pada sumbu X, kita juga menggunakan rumus yang bawah pada gambar. Rumus gerak parabola pada sumbu Y. Ada 3 rumus yang perlu kamu ingat. Pertama, ada rumus untuk menghitung V0Y atau kecepatan awal pada sumbu Y. Kemudian, rumus kedua adalah rumus untuk menghitung Vy atau kecepatan pada sumbu Y. Selanjutnya, ada rumus untuk menghitung Y atau kedudukan benda pada sumbu Y. Rumus resultan kecepatan. Kecepatan total atau Vt bisa dihitung dengan mengakarkan hasil penjumlahan dari kuadrat kecepatan pada sumbu X atau Vx dan kuadrat kecepatan pada sumbu Y atau Vy. Dari nilai Vy dan Vx, kita juga bisa menghitung nilai sudut elevasi. Kamu bisa gunakan rumus yang ditandai dengan kotak berwarna kuning untuk menghitungnya. Tinggi maks. Ada yang menyebut Hmax atau Ymax pada Ymax. Vy sama dengan 0 sedangkan Vx sama dengan bernilai. V sama dengan akar kuadrat Vy pangkat 2 tambah Vx pangkat 2 karena Vy sama dengan 0. Waktu untuk mencapai Ymax. TYmax sama dengan V0y per G sama dengan V0 sin X per G. Titik terjauh disebut Xmax atau X terjauh atau ketika benda sampai di tanah. Syarat Y sama dengan 0, Xmax sama dengan V0 pangkat 2 sin 2X per G. Waktu untuk mencapai Xmax, Txmax sama dengan 2 kali V0 sin X per G. Berikut adalah contoh soal dari gerak parabola. 1. Joko menendang bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Bola jatuh dengan jarak mendatar sejauh 5 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 ms pangkat 2, kecepatan awal bola adalah jawaban
X sama dengan V0 pangkat 2 sin 2 alfa kali 1 per G. 5 sama dengan V0 pangkat 2 sin atau 2 kali 45 kali 1 per 10. 5 sama dengan V0 pangkat 2 sin 90 kali 1 per 10. 5 sama dengan V0 pangkat 2 kali 1 kali 1 per 10. 50 sama dengan V0 pangkat 2. V0 sama dengan akar kuadrat 50. V0 sama dengan 5 akar kuadrat 2 ms. Ali melempar bola basket dengan kecepatan 20 ms dan sudut elevasi 30 derajat. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi adalah. Jawaban: menghitung waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. T sama dengan sin alfa per G sama dengan 20 ms sin 30 derajat per 10 ms pangkat 2. T sama dengan 20 ms kali 1 per 2 per 10 ms pangkat 2 sama dengan 1 sekon. 3. Seorang murid menendang bola dengan kecepatan awal pada arah vertikal 9 ms dan kecepatan awal pada arah mendatar 12 ms. Tentukan besar kecepatan awal bola tersebut. Diketahui V0x sama dengan 12 ms bagi V0y sama dengan 9 ms. V0 sama dengan akar kuadrat V0x2 tambah V0y2. V0 sama dengan akar kuadrat 122 tambah 92. V0 sama dengan akar kuadrat 144 tambah 81. V0 sama dengan akar kuadrat 224. V0 sama dengan 15 ms. Jadi kecepatan awal bola tersebut adalah 15 ms. Gerak melingkar. Pengertian gerak melingkar. Dalam ilmu fisika, gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran, baik lingkaran penuh maupun lingkaran tidak penuh, disebut sebagai gerak melingkar. Gerak melingkar dibagi menjadi dua macam, yakni gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. GMB merupakan jenis gerak yang mirip, namun tidak sama dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasan. Pada GMB lintasannya melingkar, sedangkan pada GLB lintasannya lurus. Kecepatan tangensial dan percepatan tangensial. Pada GMB, bendanya itu bergerak dengan kecepatan tangensial yang konstan, alias tidak berubah-ubah, sehingga percepatan tangensialnya bernilai 0. Kecepatan tangensial adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan, sedangkan percepatan tangensial adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Meskipun nilai kecepatan tangensialnya tetap, tetapi vektor dari kecepatan tangensialnya berupa setiap saat atau tidak tetap. Frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Kenapa kecepatan tangensial pada GMB tetap? Hal ini disebabkan oleh kecepatan sudut yang juga tetap. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya. Kecepatan sudut ini nilainya tetap karena arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran benda. Untuk menghitung nilai kecepatan sudut, kamu bisa menggunakan rumus yang ada di samping ini. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa vektor percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran, sedangkan vektor kecepatan tangensial arahnya lurus. Sementara itu, vektor kecepatan sudut searah dengan putaran benda, jadi ketiganya memiliki arah yang berbeda-beda. Selain itu, berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan tangensialnya, maka akan semakin besar pula percepatan sentripetalnya. Periode dan frekuensi.
Pada gerak melingkar, terdapat dua besaran lain selain yang sudah disebutkan di atas, yakni periode dan frekuensi berikut dalam waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Rumus periode dan frekuensi bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini. Contoh soal dari gerak melingkar. 1. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 6 meter. Jika dalam 2 menit benda itu melakukan 16 kali putaran, maka kecepatan linear benda tersebut adalah. Jawaban: jari-jari sama dengan 6 meter. Frekuensi sama dengan 16 putaran per 2 menit sama dengan 8 putaran per menit. Sama dengan 8 putaran per 60 sekon sama dengan 0,13 putaran per sekon. Ditanya kecepatan linear. Jawaban: menentukan nilai kecepatan linear V sama dengan 2pi Fr sama dengan 2pi atau 6 meter atau 0,13 putaran per sekon sama dengan 1,6 pi putaran meter per sekon. 2. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan posisi sudut awal 5 rad. Jika partikel bergerak dengan kecepatan sudut 10 rad per s, maka posisi sudut akhir pada saat t sama dengan 5s adalah theta omikron sama dengan 5 rad, omega sama dengan 10 rad per s, t sama dengan 5s. Theta sama dengan theta omikron tambah omega t, theta sama dengan 5 rad tambah 5 rad per s, theta sama dengan 55 rad. Jadi posisi sudut pada saat t sama dengan 5 sekon adalah 55 rad. 3. Sebuah kereta mesin yang masanya 6 kg sedang bergerak dalam suatu busur yang berjari-jari 20 meter dengan kecepatan 72 km per jam. Besar gaya sentripetal yang bekerja pada kereta adalah. V sama dengan 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Fs sama dengan meter kali V pangkat 2 per R. Fs 6 kali 202 per 20. Fs sama dengan 120 N. Jadi besar gaya sentripetal yang bekerja adalah 120 N. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.